Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta webinar pagi ini. Pada pagi ini kita akan mendengarkan sebuah presentasi yang akan dibawakan oleh Dr. Sawitri Darmiati, spesialis radiologi konsultan. Mungkin sekilas saya akan memperkenalkan CV-nya Dr. Sawitri. Jadi beliau saat ini merupakan staf Departemen Radiologi FKUI RSCM, khususnya divisi eh, pencitraan payudara dan reproduksi perempuan. Nah, beliau menyelesaikan pendidikannya baik S1, SP1, dan S3-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mengikuti berbagai macam pelatihan baik di dalam dan luar negeri. Dan saat ini peminatan Dr. Sawitri itu ada di divisi radiologi payudara dan reproduksi perempuan serta termasuk juga radiologi anak. Organisasi saat ini adalah ID, ya, PDSRI, kemudian Indonesian Women Imaging Society atau yang lebih dikenal IWIS. Ya. Pada saat ini Dr. Sawitri akan menyampaikan presentasi dengan judul Optimalisasi Pemeriksaan Radiologis Payudara di FKTP dan FKRTL. Mungkin untuk tidak berlama-lama lagi, kepada Dr. Sawitri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Dokter Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Ibu Bapak. Saya izin share screen ya. Ya, apakah sudah terlihat? Yes, dokter. Ya, ini pakai slideshow. Ya, ya. Pagi ini saya akan membawakan tentang optimalisasi pemeriksaan radiologis payudara di FKTP dan FKRTL. Kenapa di KTP juga dimasukkan pada topik hari ini karena dampaknya itu nanti juga akan kita lihat masuk ke FKRTL di tempat ibu bapak semuanya bekerja sebagai rumah sakit yang diampu, ya, jadi yang mungkin akan mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan baik dalam hal mamografi ataupun peralatan yang lain. Nah, kenapa kanker payudara itu penting? Itu karena kalau kita lihat dari data statistik ya di seluruh dunia, itu angka kejadiannya itu meningkat setiap tahunnya, itu diprediksi sekitar 0,5% di dunia ya. Dan mungkin karena penata laksanaan sudah semakin membaik, angka kematiannya menurun. Ya, kalau kita lihat di sini dari tahun 2011 sampai 2020 sudah turun sebesar 43%, ya itu sangat besar sebetulnya. Ya, tetapi kalau kita lihat angka kejadiannya naik, ya itu juga karena kemampuan deteksi dini dari setiap institusi itu juga meningkat, termasuk juga perbaikan dari alat-alat yang tersedia. Ya, jadi bukan hanya di apa namanya di rumah sakit saja, tetapi juga di center-center screening ya itu juga sudah makin membaik alat-alatnya ya. Jadi di situ kita bisa lihat ada peningkatan ya, bukan saja karena mungkin alat-alatnya yang baik, tapi juga seharusnya karena SDM-nya juga dan sistemnya juga semakin baik. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih keadaan di Indonesia? Kalau kanker payudara itu menempati urutan pertama, baik pada apa gender laki perempuan ya, atau pada perempuan sendiri kalau kita lihat di sini. Yang nomor dua adalah CA cervix ya, nomor tiga adalah kanker paru. Walaupun memang kanker payudara itu menempati posisi kedua setelah kanker payudara untuk angka kematiannya. Ya, tetapi ini tetap merupakan angka yang tertinggi em, di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, ini adalah eh,
kurang lebih perkiraan jumlah kejadian ya, angka kejadiannya kita lihat memang karena penduduk Indonesianya juga lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara yang ada di sini ya. Tapi ini memang kita tinggi sekali dan usianya 30 sampai 39 tahun itu juga bukannya tidak ada, tapi ada ya. Jadi makin lama kita lihat trennya juga makin makin muda pasien-pasien kanker payudara yang ada. Pertumbuhan populasi yang ada di Indonesia itu juga banyak berpengaruh ya. Jadi kalau kita lihat di sini tahun 2022 itu populasinya itu perempuan sama laki-laki itu relatif hampir sama ya. Jadi sekitar 50-50% ya, walaupun laki-laki lebih sedikit ya. Dan bagaimana dengan populasinya, piramidanya? Nah, itu didominasi oleh generasi yang muda ya. Jadi kalau kita lihat persentase terbesar tuh usianya 10 sampai 14 yaitu khas untuk negara yang masih berkembang. Nah, cuman kalau kita lihat itu kelompok umur 30 sampai 64 tahun itu 45%-nya adalah eh, dari usia tersebut ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau pada kanker payudara itu peaknya itu sekitar kalau kita baca di literatur ada yang bilang sekitar umur 47 sampai 50, ada yang 50 sampai 55. Jadi kalau kita lihat itu range-nya sekitar 47 sampai 55 itu ada di dalam kelompok umur ini. Ya, jadi yang antara 30 sampai 64. Jadi kita harus bisa apa namanya bisa memperkirakan ya bahwa kanker payudara ini bukan main-main ya. Jadi nanti dapat berpengaruh terhadap segala macam eh, yang akan berakibat buruk ya kepada pasiennya. Nah, untuk di Indonesia WHO itu memperkirakan pada tahun 2040 kanker payudara itu akan meningkat sampai 46,9%. Ya, karena itu kita juga sangat harus waspada bahwa tanggung jawab kita sebagai eh, apa namanya institusi orang yang bekerja di institusi kesehatan ya, kemudian juga sebagai dari sisi seorang dokter spesialis radiologi itu tanggung jawab kita juga semakin besar ya bahwa deteksi dini itu banyak tergantung di tangan kita ya. Nah, bagaimana distribusi geografis yang ada di dokter radiologi payudara yang ada di Indonesia? Saat ini baru 31 orang, ya. Nah, sampai saat ini semuanya masih dalam progres program pendidikan untuk fellow dan untuk SP2-nya. Ya, tapi kalau kita lihat penyebarannya itu banyak di Sumatera dan di Pulau Jawa. Di Makassar baru ada 2, ya, sedangkan yang lain-lain itu masih belum ada. Ya, nah calon-calonnya udah banyak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buka. Kami dari FKUI bisa buka SP2-nya sehingga bisa dapat meningkatkan jumlah eh, dokter spesialis untuk subspesialis radiologi payudara ini. Nah, kalau di luar negeri pendidikannya berapa lama? Pendidikannya itu sekitar 1 tahun. Ya. Jadi kalau kita lihat juga memang mungkin akan sulit untuk, bukan sulit, tapi bisa bertambah ya, tetapi memakan waktu ya di sini hanya untuk radiologi payudara. Sedangkan mereka nantinya harus belajar juga tentang reproduksi perempuan ya. Jadi dibutuhkan kurang lebih 2 tahun. Nah, tapi nanti juga akan ada program fellowship yang selama 6 bulan yang mudah-mudahan juga akan bersamaan bisa berjalan dengan program yang SP2-nya. Nah, ini adalah em, apa namanya sedikit tentang breast imaging ya. Jadi kita lihat alat-alatnya itu pada umumnya kita semua udah tahu ya. Yang basicnya itu adalah mamografi, ultrasonografi. Kemudian yang level yang lebih canggihnya adalah ke MRI. Nah, mamografi itu sekarang juga sangat sudah berkembang. Ya, jadi ada yang namanya DBT. Mungkin teman-teman sejawat di rumah sakit juga sudah ada yang punya DBT ya untuk bias apa namanya untuk screening ya, tapi memang masih membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Kemudian dari USG itu yang masih dikembangkan sekarang itu adalah ABS ya. Kalau kita lihat dengarnya ABVS atau EBAS ya, ABUS itu berkonotasi terhadap satu merek tertentu ya. Jadi
supaya tidak berkonotasi, jadi perjanjiannya itu adalah ABS saja, ya, Automated Breast Sonography. Nah, ini seperti kayak CT scan, tetapi bentuknya slice, ya, sama seperti DBT, seperti mamografi, tetapi bentuknya slice seperti CT scan. Nah, itu dapat mendeteksi lebih diharapkan lebih baik, ya. Hanya kalau untuk ABS dan ultrasonografi sampai saat ini masih eh, FDA masih belum sebagai alat screening. Nah, jadi masih sebagai ajang mamografi, sebagai alat dia membantu untuk diagnostik yang menggunakan mamografi. Ya, kemudian ada juga pemeriksaan MRI, ya. MRI juga sekarang software-nya sudah banyak berkembang dan banyak digunakan dalam hal kinetik, ya, kurva kinetik atau DWI. Jadi mungkin sejawat atau ibu bapak semua di rumah sakit yang memiliki MRI yang mempunyai breast coil-nya itu mungkin nanti juga dapat dimanfaatkan di situ, ya. Jadi untuk mempermudah pasiennya tidak selalu harus dikirim ke center-center yang di pusat yang mungkin jaraknya jauh. Ya, kemudian untuk radiologi nuklir itu ada yang namanya sentinel node dan skin mamografi, ya. Sentinel node itu biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang akan dioperasi untuk melihat apa namanya ekstensinya terhadap kelenjar getah beningnya. Kemudian untuk biopsi, ya, itu ada yang namanya lokalisasi atau stereotaktik. Lokalisasi itu biasanya dipakai, jadi dipasang wire, ya, bisa di-guided dengan mamografi, dengan USG atau MRI, ya, atau juga dengan mamotom, ya. Nah, untuk stereotaktik itu juga bisa di-guided dengan alat-alat yang tadi sudah disebutkan, ya. Bedanya adalah kalau stereotaktik itu kita bisa dapat langsung ke spesimen tumornya, ya, dan dia diameternya kalau kita gunakan core biopsy itu sekitar 2 mm. Ya, tapi kalau lokalisasi itu nanti setelah dipasang wire, pasiennya dibawa ke kamar operasi, kemudian di situ diambil, ya, yang diperkirakan ada tumornya, yang kemudian untuk diperiksakan ke bagian patologi anatomi, ya. Nah, perkembangan yang sudah ada juga adalah dengan kontras. Jadi USG sudah dikembangkan dengan kontras, mamografi dengan kontras. Hanya mamografi dengan kontras itu dapat dilakukan kalau memang di tempatnya tidak ada MRI, ya, tidak ada fasilitas breast MRI. Kalau USG itu masih dalam pengembangan. Sekarang yang juga lagi dikembangkan adalah CT scan, ya, breast CT dedicated, eh, jadi khusus untuk breast, ya, CT scan dedicated breast. Nah, itu masih dikembangkan karena mengingat kalau MRI itu membutuhkan waktu yang panjang, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memiliki semua alat-alat itu sehingga kita juga tingkat diagnostiknya juga akan semakin baik. Nah, bagaimana dengan fasilitas pelayanan mamografi? Jadi, kalau menurut peraturan tahun 2020, itu yang memiliki pelayanan mamografi itu adalah level rumah sakit madya ke atas, ya. Minimum 1 unit, ya, bisa analog. Jadi sampai saat ini analog masih ditoleransi karena masih ada teman-teman yang memiliki analog, ya. Kemudian sebaiknya memang dengan digital. Jadi kalau misalnya ibu bapak semua mendapat dana untuk membeli mamografi, disarankan untuk digital karena bagaimanapun digital itu lebih apa namanya dapat mendeteksi dengan sensitivitas spesificitas yang lebih tinggi daripada mamografi yang analog. Nah, kemudian juga untuk tambahannya itu ada alat-alat yang seperti apa namanya workstation-nya, ya, kalau bisa dengan megapiksel, ya, jadi 5 megapiksel, ya, itu, tapi itu optional, ya, jadi kalau misalnya bisa dibeli, ya, dibeli, tapi kalau enggak, ya, seadanya, ya. Kemudian juga dengan Momo printer, ya, UPS dan sebagainya. Ruangan-ruangan ini adalah juga nanti ditentukan oleh peraturan dari Bapeten, ya. Nah, apa saja personal yang dibutuhkan untuk pemeriksaan mamografi itu adalah seorang spesialis radiologi, itu minimal, ya, karena dia menggunakan sinar X. Kemudian radiografer, dan diusahakan kalau bisa radiografernya perempuan, ya, untuk kenyamanan pasiennya. Dan saya berharap di sini bahwa pasien itu harus kita
treat sedemikian rupa sehingga dia tidak kapok setelah mamografi yang pertama dia jalani ya. Jadi approach dari radiografer itu peranannya sangat besar di sini dalam berbicara atau berkomunikasi dengan pasiennya. Kemudian ada fisikawan medis ya seorang, ada administrasi dan juga ada satu sistem ya yang bisa mengontrol. Jadi untuk peraturan Bapeten itu setiap 3 tahun sekali alatnya harus uji kesesuaian. Ya, ini harus kita bedakan. Jadi alatnya yang harus kita uji kesesuaian. Ya, beda dengan nanti kalau kita lihat dengan Phantom kapan. Ya, nah saat ini di Indonesia itu baru ada sekitar 200 alat mamografi ya di rumah sakit swasta maupun di rumah sakit pemerintah. Jadi kalau kita bisa lihat dengan penduduk kita yang 270 juta sekian itu, keterlambatan deteksi kanker payudara jelas terlihat ya, karena jelas aksesnya itu juga menjadi sulit ya, dan diharapkan dalam satu program ini mamografi akan tersedia di seluruh kabupaten 514 yang di tahun ini ya diharapkan itu. Jadi kita bisa lihat bahwa nanti mungkin teman-teman akan yang belum punya mamografi atau yang mamografinya rusak itu mohon coba untuk memperoleh mamografi melalui program yang ini ya. Nah, bagaimana dengan secara diagnostik ya? Jadi kita tuh di Indonesia itu baru ada mamografi yang untuk tujuannya diagnostik. Nah, dilakukannya di rumah sakit ya, bisa juga di pusat pelayanan kesehatan. Ya, yang kedua itu adalah screening. Sayangnya di kita sampai saat ini belum ada, ya, belum ada program screening pemeriksaan yang dilakukan secara nasional yang terorganisir. Jadi yang ada itu baru oportunis. Jadi ada beberapa perusahaan atau kantor-kantor yang concern dengan breast cancer, mereka kirim ke rumah sakit ya untuk dilakukan screening ya, tetapi itu semua tidak terstruktur atau tidak terorganisir secara nasional. Jadi hanya data-data itu hanya ada di kantor-kantor tersebut atau ada di rumah sakit tersebut saja. Dan di literatur dikatakan bahwa screening yang oportunis itu tidak hanya kurang efektif, tapi juga menghabiskan sumber daya kesehatan masyarakat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, itu perbedaan dengan antara screening ya yang terstruktur dengan screening yang oportunis. Ya, di sini kita lihat bahwa untuk terstruktur itu tidak mudah. Ya, harus ada kebijakan, ya harus ada manajemen, terdokumentasi dengan baik. Ya, jadi harus ada nanti kita lihat bahwa harus ada satu pelaporan atau pencatatan yang jelas sangat dibutuhkan kerjasamanya dengan rumah sakit ataupun puskesmas-puskesmas nanti yang akan melakukan deteksi dini atau screening mamografi di tempatnya. Kemudian juga tentang harus ada alur perawatan. Jadi tidak hanya berhenti di diagnostik, tetapi alur perawatannya. Apa saja sih yang sudah diterima oleh pasien tersebut? Bagaimana follow up-nya? Dikembalikan lagi ke rumah sakit pengirim atau ke dokter di puskesmas yang mengirim dan sebagainya. Itu harus jelas. Kemudian tentang populasinya, dia harus dipenuhi targetnya dan itu harus diundang. Ya, jadi nanti center-center screening itu yang akan mengundang populasi yang diharapkan akan melakukan screening tersebut, screening mamografi tersebut. Kemudian juga kalau bisa bisa di cover oleh asuransi, ya asuransi yang terkait bisa BPJS atau yang lainnya. Nah, bagaimana dengan screening oportunis? Itu biasanya itu atas permintaan ya. Jadi sebenarnya dilakukannya itu memang secara massal, tetapi tidak tidak tercatat secara keseluruhan. Ya, jadi belum ada pendataan yang secara keseluruhan. Nah, dalam program yang awal itu ada 12 rumah sakit vertikal ya, tetapi dengan keterbatasan dokter spesialis radiologi payudara itu menurun mungkin ada tinggal 9 kalau nggak salah rumah sakit vertikal sebagai pengampu nantinya ya untuk
mendukung yang 514 yang akan menerima bantuan mamografi tersebut. Ya, tapi ini semuanya masih dalam proses yang diharapkan akan selesai di tahun ini. Nah, bagaimana dengan rumah sakit layanan kanker? Jadi ada rumah sakit pengampu dan rumah sakit yang diampu. Rumah sakit pengampu itu stratifikasinya adalah rumah sakit yang levelnya paripurna dan utama, sedangkan rumah sakit yang diampu itu levelnya bisa rumah sakit utama dan rumah sakit madya. Nah, Rumah Sakit Cipto itu akan mengcover Lampung, Banten, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Ya, kita semuanya udah tahu. Jadi ini adalah kurang lebih petanya ya, yang kuning. Ini adalah yang RSCM ya, yang RSCM cover. Nah, untuk eh, rumah sakit pengampu dan diampu itu yang penting juga adalah mempunyai sumber daya manusia ya. Ada Kemenkesnya yang tahun 2023. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, untuk strata paripurna itu harus ada radiologinya apa saja, radiologi anak, toraks, tapi juga harus ada dan atau ya pencitraan payudara dan reproduksi perempuan untuk paripurna. Untuk strata utama ya di sini sebagai tambahan ya pencitraan payudara dan reproduksi perempuan. Jadi kalau misalnya teman-teman sejawat radiologi yang ada di sini yang kebetulan belum mengambil belum mengambil subspesialis, coba mungkin mesti dilihat di sini bahwa ada persyaratan-persyaratannya yang di sini yang sebaiknya dipenuhi dulu untuk strata di rumah sakitnya. Nah, untuk yang strata madya itu harus cukup bukan harus ya, tapi cukup dengan adanya dokter spesialis radiologi saja, ya. Nah, sekarang apa sih indikasi untuk mamografi screening ya? Itu adalah perempuan dengan risiko tinggi. Ya, jadi dia dengan ada apa namanya ada riwayat keluarganya ya, sehingga dicek biasanya itu BRCA satu BRCA dua yang ada mutasi genetik ya. Nah, kemudian memiliki kerabat tingkat pertama. Jadi bisa tingkat pertamanya itu bisa ibunya, bisa kakaknya, bisa adiknya gitu ya. Dan dia juga mempunyai kerabat yang eh, di level kerabat tingkat pertama yang juga kanker payudara. Jadi dia mutasi BRCA-nya itu di level pertama ya, atau kanker payudaranya itu di level pertama juga. Ya, kemudian risikonya juga tinggi. Dia terkena kanker payudara, misalnya karena dia ada riwayat radiasi di dadanya ya, atau pernah dibiopsi dan hasilnya adalah lobular neoplasi atau atipikal ductal hiperplasi, ya. Atau juga pernah dibiopsi, pernah ada karsinoma ductal in situ atau NST ya, kanker payudara invasif atau kanker ovarium. Ya, karena ini merupakan satu rantai biasanya ya. Nah, sekarang bagaimana di negara lain? Bagaimana dengan screening? Kalau kita lihat di negara lain itu ada waktu-waktunya tertentu. Ya, kalau American College of Radiology itu menentukan tiap tahun mulai dari umur 40. Ya, pada pasien yang high risk itu mulai umur 30 di sana sudah dimulai. Kalau European itu mulainya 1, 2, 3 tahun ya, umur 40, 50. Jadi tergantung dari negaranya yang di Eropa itu ya 2 tahun interval ya bisa antara 50 sampai umur 70 tahun dan paling awal itu bisa di 50 tahun pada pasien yang high risk. Jadi memang berbeda-beda di setiap negara. Ya, bagaimana dengan di Australia, New Zealand ini juga beda dengan simptomatik 35 tahun ya atau 2 tahun antara 50 sampai 69 tahun. Bagaimana Kak? Nah, ini adalah indikasi diagnostik ya. Tadi screening, ya, ini adalah diagnostik. Nah, untuk diagnostik ini adalah dengan klinikal ya. Kalau American itu dengan apa temuan klinis ya, atau adanya temuan di mamografi yang sebelumnya. Ya, demikian juga dengan di Eropa ya dengan gejala klinis di Australia juga. Ya, atau juga sebagai follow up ya, follow up pada pemeriksaan sebelumnya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia ya? Jadi di apa namanya Perkabapeten itu ada yang bilang menyatakan bahwa
adanya benjolan ya, ada benjolan ya dan membutuhkan informasi lebih lanjut usia 35 sampai 40 atau hasil USG curiga ke arah malignan ya dan direkomendasi itu pada usia 40 tahun ke atas ya walaupun tanpa gejala. Jadi di peraturan Bapeten ini belum dipisahkan antara screening atau diagnostik. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan mamografi sendiri yang harus diperhatikan di sini? Di sini adalah ada 3 item yang penting ya. Banyak sebetulnya itemnya, tapi yang saya singgung di sini hanya 3 item dan tidak terlalu mendalam karena nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang lain pada program ini. Jadi yang awal adalah phantom, positioning, QE dan QC. Ya, tadi seperti saya sampaikan ya bahwa untuk eh, apa namanya untuk pemeriksaan alat itu, kalibrasi itu dilakukan 3 tahun sekali. Tapi kalau untuk Phantom itu harus dilakukan setiap hari sebelum pemeriksaan mamografi. Jadi untuk ibu bapak yang punya mamografi, usahakan punya Phantom ya. Untuk yang belum di drop ya, jadi nanti akan beli, minta sama vendornya disertakan. Jadi bukan merupakan optional. Phantom itu harus merupakan satu keharusan disediakan ya. Nah, nanti dengan Phantom itu kita harus selalu melakukan Phantom imaging dulu sebelum pemeriksaan mamografi setiap hari. Jadi kalau ada pasien tiap hari, ya kita lakukan tiap hari. Kalau ada pasiennya seminggu sekali, ya pada paginya kita udah tahu ada pasien mamografi, kita bikin dulu ininya, Phantom image-nya. Dan di sini ada kontrolnya ya. Kenapa ini penting? Karena kita harus kontrol ya, apakah radiasinya cukup ya, TV sama masnya itu cukup baik atau tidak untuk mendeteksi adanya kelainan di mamogram. Nah, ini juga positioning. Positioning standar adalah craniocaudal dan medial lateral oblique. Mungkin nanti dari teman-teman radiografer di RSCM nanti yang akan memberikan apa namanya masukan yang lebih terinci bagaimana caranya, bukan hanya yang standar positionnya, tapi juga yang tambahan-tambahan yang seharusnya juga kita tahu ya. Jadi untuk supaya pasiennya nggak sebentar-sebentar dikirim gitu ya, cuman karena positioningnya yang tidak betul. Nah, tentang quality assurance itu adalah merupakan suatu kerjasama ya, kerjasama antara radiografer, dokter spesialis radiologi, fisikawan medis, dan staf pemeliharaan. Itu untuk memelihara ya, jadi supaya kualitas gambarnya optimal, dosisnya seminimal mungkin, dan tidak terjadi pengambilan gambar ulang ya untuk pasien karena itu kita akan memberikan dosis radiasi yang lebih besar ke pasiennya dan juga untuk petugas radiografinya ya. Nah, tentang quality control ini juga penting ya. Jadi kita harus melihat adekuasi posisi, kompresinya bagaimana, terus paparan, kontras, ketajaman, noise, artefak, pelabelan. Karena kadang-kadang kita lihat labelnya dipasang menutupi payudaranya ya. Jadi itu hal-hal seperti itu sepertinya kecil, tetapi itu bisa sangat mengganggu karena dapat menutup gambaran kanker yang kecil ya. Nah, sekarang bagaimana nih kita belum punya mamografi belum merata dan sebagainya gitu ya. Jadi sedangkan angka kejadian di kita cukup tinggi ya untuk kanker payudara sebagai yang nomor 1. Nah, yang ada ini adalah strateginya deteksi dini. Jadi karena di kita 60-70% pasien itu datang dalam keadaan lanjut. Ya, jadi sudah stadium 3-4. Nah, bagaimana? Jadi kita berusaha untuk menurunkan dulu ukuran apa namanya ukuran tumornya ya. Jadi kita belum masuk ke program screening yang sampai apa deteksi yang setengah senti di bawah setengah senti ya. Tapi kita utamakan dulu adalah yang di bawah 2 senti dulu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sekarang sedang digalakan pemeriksaan ultrasonografi payudara yang dikerjakan oleh dokter umum. Jadi nanti teman-teman yang ada di teman-teman radiolog ya yang ada di rumah sakit mungkin nanti akan mendapat konsultasi dari teman-teman dokter umum ini. Karena itu saya masukkan FKTP di sini karena nanti dampaknya kita semua nanti yang akan menghadapinya. Ya, jadi untuk USG payudara itu diharapkan dapat mengurangi temuan kanker payudara pada stadium lanjut ya.
itu lebih kecil dari 2 cm. Kalau bisa lebih kecil makin baik ya, sehingga kita bisa menurunkan angka kematian. Jadi morbiditasnya turun, morbiditasnya mungkin tetap ya, tetapi angka kematiannya, jadi prognosisnya itu bisa kita turunkan ya dengan menurunkan deteksi tumor yang lebih kecil ya. Nah, sebenarnya USG payudara itu adalah kompetensi dokter spesialis radiologi ya. Nanti kita lihat ya ininya batasan-batasannya seperti apa sehingga teman-teman juga tahu nanti bahwa tidak menuntut terlalu banyak dari dokter umum yang merujuk ke teman-teman yang di rumah sakit ya, tetapi juga mengetahui seberapa besar sih kompetensi terbatas yang mereka terima nantinya. Jadi ada pelatihan-pelatihan ini akan dilakukan di level puskesmas lebih dari 9.000. Itu pelatihan dokter umum yang hanya membedakan antara normal, simple cyst atau non simple cyst. Itu maaf, itu kistanya salah ya. Jadi normal, simple cyst dan non simple cyst ya. Jadi nanti ada algoritmanya. Nah, seperti tadi ya, kenapa kita istilahnya bukan ya mau nggak mau kita menjalankan hal itu tersebut ya ini karena penundaan ya. Jadi keterlambatannya biasanya kenapa sih kita datangnya tadi saya bilang 60-70% pada stadium lanjut itu karena ada keterlambatan. Ya pasiennya keterlambatan dari eh, apa sistem rujukannya juga ya keterlambatan datang ke pasiennya datang ke kita karena dia nunggu apa namanya tumornya besar dulu karena terkenal adalah kanker payudara adalah silent killer. Jadi dia sering tidak menimbulkan gejala klinis. Jadi pasiennya abai. Oh ya ada benjolan, dia diam aja, benjolan, benjolan, benjolan. Nanti giliran udah mulai besar, udah mulai ada ulkus atau dia udah mulai terganggu, tangannya udah mulai bengkak, baru dia mencari pertolongan dan itu biasanya sudah cukup terlambat ya. Nah, jadi eh, kita lihat di sini penundaan-penundaan yang menyebabkan adanya deteksi yang stadium lanjut itu juga terjadi ya, terjadi karena yang 3 hal di bawah ini ya. Jadi ada karena gejala klinisnya telat, sistem rujukannya telat, juga karena terapinya yang terlambat ya. Nah, sampai saat ini USG itu masih diperdebatkan sebagai alat screening. Jadi masih belum didapatkan data bahwa USG itu sudah menurunkan angka kematian. Jadi kalau mamografi itu sudah jelas. Jadi karena itu mamografi sampai saat ini masih di seluruh dunia masih dianggap sebagai satu alat screening kanker payudara, tapi USG belum ya. Nah, cuman kalau kita lihat di sini cakupan USG-nya ini bisa kita apa namanya bisa kita sebarkan ya. Jadi tadinya awalnya 10.000 sekian ya, tetapi kemudian terjadi penurunan karena di fasilitas-fasilitas puskesmas itu belum siap. Ya, jadi targetnya akhirnya yang terakhir adalah 9.000 dan tahun ini kalau yang saya dengar terakhir itu diharapkan sekitar 2.400-an yang akan di drop di puskesmas. Ya. Nah, kolaborasi ini sangat penting antara dokter spesialis radiologi dan dokter umum ya. Jadi antara dokter spesialis radiologi yang ada di rumah sakit RSUD ya, RK, FKRTL dan dokter umum yang ada di FKTP yang sudah mendapatkan pelatihan ya. Nah, umumnya dokter yang bekerja di puskesmas, dokter umum yang bekerja di puskesmas itu mereka mengerjakan sadani saja ya. Jadi kemudian dirujuk ya. Jadi ini yang sampai saat ini masih berjalan ya. Jadi yang untuk USG masih dalam proses ya. Dan kita lihat di sini kalau dari kurikulumnya dokter umum di Indonesia itu dia untuk kanker payudara itu levelnya 2, hanya mendiagnosis dan merujuk ya, tapi tidak untuk memberikan terapi. Dan tindakan USG payudara tidak termasuk di dalam SKDI. Kembali lagi di sini. Ya, jadi bagaimana untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Ya, nanti kita lihat lagi ya. Jadi secara kompetensi dari implementasi yang sudah ada adalah melakukan rujukan, mengajari sadari untuk pasien ya, kemudian melakukan sadanis ya. Nah,
pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan untuk OSG payudara dokter umum ya, OSG payudara untuk dokter umum itu akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi bukan oleh institusi-institusi yang di luar Kementerian Kesehatan. Dan ini masih digodok ya, karena kita juga harus menurunkan kanker rahim, kemudian juga hal-hal yang lain. Jadi program ini akan dipadukan, digabung. Jadi ada sampai saat ini kurikulum ya di blended antara kanker serviks dan kanker payudara itu dalam fase finishing ya. Nah, ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan ya, dan hanya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan yang akan mendapatkan sertifikat terbatas dari Kolegium Radiologi Indonesia untuk melakukan USG payudara ya. Nah, pesertanya, dokter umum tersebut akan dilatih untuk menginterpretasi ya, apakah itu dia normal, ya, payudara normal, ada simple cyst atau non simple cyst, ya, dan sertifikatnya itu hanya berlaku selama 2 tahun. Dan apa yang terjadi, ya, kalau misalnya ini adalah pelatihan. Jadi ini adalah pelatihannya, ini adalah yang diberikan pada saat pelatihan. Ya, ini ada etika, anatomi dan sebagainya, cara USG-nya dan sebagainya ini ya. Nah, untuk latihan gambar itu disiapkan oleh IWIS. IWIS adalah Indonesian Women Imaging Society ya, dari radiologi, dari PDSRI. Itu secara online ada 6.000 gambar yang mereka akan dilatihkan ya untuk bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Ya, ini adalah buku ajar yang sudah dikeluarkan oleh IWIS, PDSRI, dan Kolegium Radiologi Indonesia ya. Ini ada ada online-nya ya. Nanti silahkan kalau misalnya teman-teman mau coba masuk ke dalam sini ya. Nah, persyaratannya apa saja jadi dia harus hadir ya, dia harus mencapai nilai lulus minimal 80. Kemudian harus melakukan tugas dan evaluasi ya. Sertifikatnya akan dikeluarkan oleh Kolegium Radiologi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada saat itu ya, oleh Kolegium Radiologi dan oleh IWIS ya, dari IWIS. Nah, untuk persyaratannya ini selain dia berlaku 2 tahun, tapi juga dia punya tugas ya. Dia punya tugas harus mengikuti standarnya. Jadi dia harus melaporkan kinerja setelah pelatihan itu selama 2 tahun melalui link komen ya. Nah, pelaporannya ini nanti akan dilatihkan oleh Kementerian Kesehatan ya secara secara online mungkin ya nantinya. Nah, ini pelaporan kinerja ini nanti yang akan bisa diakses oleh IWIS untuk dinilai selama 2 tahun untuk perpanjangan sertifikat kompetensi terbatas tersebut. Ya, tetapi sertifikat tersebut tidak berlaku ya. Jadi mungkin teman-teman nanti akan bisa lihat di sini bila dokter tersebut udah pindah ke fasilitas kesehatan yang lain. Ya, jadi itu nama dia itu ada sertifikat itu ada nama dia dan ada nama puskesmasnya ya. Nah, kemudian di tempat dokter umum tersebut bekerja sudah ada dokter spesialis radiologi ya, atau dia sudah menjalani pendidikan spesialis manapun ya. Jadi itu otomatis sertifikat tersebut tidak berlaku. Itu sudah ada persyaratannya di situ. Kemudian kembali lagi, jadi sertifikat tersebut hanya berlaku di puskesmas setempat ya. Jadi kalau misalnya dia buka praktek di rumahnya, dia beli USG sendiri, dia lakukan sendiri USG di situ dari Kementerian Kesehatan ataupun Kolegium Radiologi Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap hasil yang dilakukan ya. Nah, ini tadi ya sertifikasi mempertigakan kinerja yang dia laporkan melalui komen nanti ya di situ. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi yang ada di dalam sertifikat yang nanti yang akan berjalan, yang sedang digabung dengan Praboi dan dengan Hogi dengan untuk kanker serviks. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya,
Ini adalah item-itemnya, jadi dia harus melakukan promosi, dia lakukan pemeriksaan USG, kemudian dia menginterpretasikan, kemudian dia juga mencatat dan melaporkan hasil deteksinya tersebut. Ya. Nah, tentang alat USG, ya, alat USG-nya itu yang untuk di puskesmas itu sudah dikeluarkan dari PDSRI, standar-standarnya apa saja, ya. Jadi di sini udah ada, ya. Kemudian ini juga ya untuk aksesoris dan sebagainya, piranti lunaknya. Bagaimana dengan tindak lanjut deteksi dini kanker payudara? Tindak lanjut itu adalah jadi nanti kita lihat ada algoritma ya untuk screening, diagnostik, rujukan, dan pelaporan ya. Tapi ada pedoman mamografi yang juga masih saat ini digodok bersama. Jadi bukan hanya PDSRI atau IWI saja, tetapi juga bersama dengan dari Bapeten, dari fisikawan medis, dari radiografer, dari itu kita sedang menggodok ini ya dalam proses finalisasi. Nah, ini adalah algoritma kesepakatan bersama ya yang ada antara kementerian dengan Praboi dan IWIS. Ya, jadi bagaimana sistem rujukan dari dokter puskesmas di FKTP. Jadi nanti teman-teman di rumah sakit mungkin akan menerima rujukan yang seperti ini. Ya, jadi di puskesmas itu nanti kalau misalnya ada simple cyst normal, itu nanti akan diulang pemeriksaannya. Ya, kalau dia simple cyst saja bisa setiap 3 tahun. Ya. Nah, untuk non simple cyst ini yang akan dirujuk ke dokter spesialis radiologi yang ada di rumah sakit. Ya, nanti yang ada di dalam sistem. Ya. Nah, kemudian nanti dokter spesialis radiologi tersebut yang akan memutuskan ya apakah perlu mamografi atau tidak ya. Nanti ini akan dikonsultasikan ke dokter bedah juga ya, karena bagaimanapun untuk mamografi kita tetap membutuhkan surat rujukan dari dokter bedah terkait di situ. Ya, nah kemudian nanti dokter spesialis radiologi ini yang akan menentukan Bairet-nya. Jadi bukan dari level puskesmas ditentukan Bairet ya. Dokter umum tidak menentukan Bairet. Dokter spesialis radiologi yang akan menentukan Bairet. Dari sini kita lihat sistemnya. Kalau menurut dokter spesialis itu konsultasi itu adalah termasuk Bairet 1-2 dikembalikan ke puskesmas tersebut. Tapi kalau dia Bairet 3 dikontrol 6 bulan, kemudian masuk ke dalam MDT, multidisiplin team. Kalau misalnya dia Bairetnya 4-5 itu langsung masuk ke multidisiplin team. Jadi kalau kita lihat di sini. Kalau misalnya mendapat kesulitan meragukan, ini juga silakan dirujuk nanti ada dokter spesialis radiologi konsultan payudara yang akan membantu teman-teman semua. Ya, jadi ini adalah sistem yang sudah dibuat dan sudah baku. Nah, bagaimana sistem rujukan dan pelaporannya itu melalui komen. Ya, suatu konsultasi medis online ke rumah sakit pengampu nantinya. Ya. Nah, ini dari FKTP tadi sudah jelas ya. Jadi yang dari sini FKTP itu nanti dikirimnya ke dokter spesialis radiologi di sini ya. Nah, kemudian yang ditentukan oleh dokter itu apakah dia normal, ataukah dia simple cyst, ataukah dia non simple cyst. Ya, jadi mereka akan dilatih dengan sebesar 6.000 gambar ya secara online. Itu kemudian nanti mereka akan bisa meminta konsultasi sebelum mereka melakukan rujukan. Ya, jadi nanti teman-teman nanti yang akan membantu mereka di situ. Nah, jadi apa sih tugas dokter spesialis radiologi di tempat teman-teman di rumah sakit? Itu adalah menerima rujukan mereka. Kemudian juga pada saat pelatihan dokter-dokter umum tersebut juga diminta keterlibatannya pada saat pelatihan tersebut. Ya, nanti itu yang akan mengatur dinas kesehatan setempat atau dari Kementerian Kesehatan. Nah, sampai saat ini itu lini pertama untuk breast imaging itu adalah mamografi ya, mamografi dan USG. Jadi mamografi untuk diagnostik dan screening, sedangkan USG payudara untuk diagnostik dan juga sebagai pelengkap mamografi. Dan lini keduanya itu adalah MRI ya, untuk kasus yang kalau hasil mamografi dan atau USG-nya meragukan. ABS dan DBT itu sesuai dengan policy yang di fasilitas tersebut sampai saat ini masih belum dimasukkan ke dalam screening. Ya. Nah, untuk mamografi ya tadi ya diagnostik sesuai dengan algoritma, tetapi kalau untuk screening nanti kalau sudah berjalan, jadi dari kalau misalnya sistem nanti sudah berjalan, itu akan ada double reading di
masukkan gambarnya ke dalam komen dan akan dilakukan double reading ya. Jadi yang teman-teman baca itu nanti dilakukan double reading. Yang kedua, membaca keduanya adalah dari Iwis ya. Jadi untuk bisa memperoleh data yang bisa kita pertanggungjawabkan yang masuk ke dalam cancer registry nanti. Ya, ini adalah yang ada di FKRTL ya. Jadi ininya yang teman-teman semua nanti akan lakukan ya. Jadi kalau menerima dari teman-teman di dokter umum puskesmas FKTP, ini adalah yang dilakukan yang apa algoritma yang disediakan. Tetapi kalau misalnya bukan dari FKTP tetapi langsung masuk ke rumah sakit, nah itu yang seperti yang sudah berjalan selama ini ya untuk diagnostik. Nah, nantinya itu melalui komen ini nanti ada anggota Iwis di rumah sakit vertikal yang akan menjawab konsultasi itu sesuai dengan rumah sakit pengampu yang ditunjuk. Jadi nanti akan ada pilihan dan programnya dan sebagainya di situ. Nah, apa sih indikator luarannya? Kenapa sih kita bikin program ini? Jadi untuk supaya kita bisa layanan kanker kita bisa mendapatkan yang terbaik ya. Kemudian cakupannya juga 90% untuk penata laksanaan yang lebih dini, penurunan stadium kanker payudara, kemudian juga data ya. Penting adalah data yang berbasis rumah sakit dan berbasis populasi yang selama ini kita masih belum punya ya. Nah, kemudian dan ini seharusnya kita punya secara nasional. Dan juga penurunan lolos dari pemantauan, loss to follow up ya. Jadi nanti basis datanya itu berdasarkan NIK ya, nomor induk kependudukan. Diharapkan akan kurang dari 5% dari insiden kanker payudaranya. Baik, ini terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah membantu saya menyelesaikan PowerPoint ini. Mungkin dari saya itu Dr. Vivi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Sawitri atas paparannya yang lengkap dan menarik ya. Baik, kita ke sesi tanya jawab. Ini kebetulan ada pertanyaan dari, nggak ada namanya nih dok. Jadi selamat siang, izin bertanya apakah USG 3D EBAS sama informatifnya dengan pemeriksaan mamografi? Terima kasih. Silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Vivi. Terima kasih untuk yang bertanya. Itu pertanyaannya bagus sekali ya, karena kalau kita lihat itu banyak juga rumah sakit yang bilang EBAS bisa menggantikan mamografi. Nah, kalau mamografi itu dasarnya adalah X-ray. Kalau ABS, EBAS atau ABS itu dia dasarnya adalah ultrasonografi. Ya, kenapa sih mamografi sampai saat ini masih menjadi alat screening yang belum istilahnya belum tergantikan ya, masih dipakai di dunia ya. Nah, itu karena dia bisa mendeteksi tumor yang sangat kecil ya. Sangat kecil, mikrokalsifikasi yang khas untuk keganasan yang sangat minimal. Itu yang belum bisa disamai oleh peralatan yang lain. Ya, jadi basicnya saja sudah beda ya, pastinya tidak bisa menggantikan. USG juga tidak bisa menggantikan mamografi. Ya, EBAS juga tidak bisa menggantikan mamografi. Mungkin itu jawaban saya, Dokter Vivi. Ya, jadi untuk screening tetap mamografi ya dok ya? Ya, betul. Baik. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, silakan kalau ada yang mau menanya langsung. Mungkin sementara menunggu ada yang bertanya dok, tadi kan ada laporan link komen ya dok ya? Ya. Nah itu seperti apa sih dok? Jadi atau kapan kita, maksudnya kalau misalnya dokter-dokter itu mengikuti pelatihan, apa itu nanti udah termasuk dalam apa namanya yang akan diajarkan gitu? Ya. Jadi memang komen itu masih baru ya. Komen itu konsultasi medis online. Ya, jadi komen itu konsultasi medis online. Nah, itu adalah konsultasi antara dokter dengan dokter, bukan pasien dengan dokter. Jadi pasien nggak punya linknya, yang punya adalah institusinya. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu yang punya adalah rumah sakitnya.
linknya tersebut ya. Nah, komen itu dia bisa digunakan dengan mengupload gambar ya, data klinis, gambarnya juga nanti yang diupload Daikom ya, supaya bisa gambarnya lebih bagus. Jadi itu sudah difasilitasi, lagi masih fase uji coba. Jadi sementara ini kami masih uji coba dengan puskesmas. Jadi ada 59 puskesmas yang sudah mendapat, dokter-dokter umumnya sudah mendapat sertifikat kompetensi terbatas. Nah, itu lagi diuji coba antara antara dokter-dokter tersebut dengan Rumah Sakit Kanker Darmais dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai pilot project-nya dulu. Jadi memang belum disebarluaskan dulu Dokter Vivi karena itu mungkin masih ada perbaikan-perbaikan yang masih harus kita lakukan. Cuman itu adalah satu fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk untuk berkonsultasi. Jadi ini saya kasih kurang lebih garis besarnya aja ya. Jadi nanti misalnya ada dokter yang mengirim ya, kemudian dia akan mengklik rumah sakit mana. Kalau misalnya ada dokter yang dituju, dokter mana yang dituju, di situ ada nanti nama-namanya keluar. Rumah sakit dan nama dokter itu sesuai dengan yang ditunjuk. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke dalam situ yang di ini. Jadi nanti mereka yang akan ngatur itu. Nah, nanti kalau udah diklik ke situ harus ada respon selama 15 menit. Kalau tidak ada respon 15 menit itu langsung otomatis akan dioper ke seluruh dokter yang ada namanya di situ. Jadi dokter yang ada di Cipto dan di Darmais gitu. Jadi itu secara otomatis, tapi itu masih uji coba karena nanti ini akan skopnya nasional. Itu kurang lebih kayak gitu Dokter Vivi. Nah, konsultasinya itu nanti kalau misalnya ada tanya jawab bisa dalam bentuk chatting, bisa juga dalam bentuk video. Baik, Dok. Ini udah ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ya. Tanpa nama lagi. Nggak apa-apa. Izin bertanya, Dok, apakah hasil USG di FKTP boleh digunakan sebagai dasar untuk terapi selanjutnya, misalnya biopsi, atau perlu dicek lagi di fasilitas lebih tinggi? Ya. Kalau kita lihat algoritma yang ada, itu adalah dari FKTP, itu mereka mengkonsultasikan sebagai gambaran yang non simple cyst. Itu yang akan dikirim ke rumah sakit. Dari yang non simple cyst, nanti radiolognya lihat ini benar non simple cyst atau tidak. Kalau betul non simple cyst itu yang dilakukan tindak lanjut. Tapi kalau radiolognya bilang oh ini bukan non simple cyst, ini normal, misalnya itu cuma hiperplasi glanduler saja, atau oh enggak ini kalau lihat septanya tipis, ini belum yang masuk non simple cyst, tapi ini masih masuk simple cyst, itu dikembalikan ke FKTP. Jadi jangan yang non simple cyst dibalikan gitu karena nanti pasti akan dirujuk lagi gitu. Jadi bisa langsung melalui proses. Jadi berusaha untuk memperpendek proses penata laksanaan pasien. Baik. Dok, kalau misalnya nih tadi kan di alur rujukan ya. Kan tadi ada yang di RATS 3 itu kontrol dulu baru nanti 6 bulan kontrol baru masuk ke MDT. Ya. Nah, itu kontrolnya itu di mana? Di FK RTL berarti ya? Betul, Ya, di FKRTL. Bukan di rumah sakit, bukan di FKTP ya, Dok ya? Bukan. Jadi yang kita lihat itu kan di dalam MDT itu ada dokter spesialis radiologi di dalam situ juga. Ya. Jadi nanti yang melakukan adalah dokter spesialis radiologi yang ada di situ dan kemudian bisa ditindaklanjuti. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Ini udah. Lanjutan dari komen nih, Dok. Selamat pagi, Dokter. Untuk komen itu akan fase uji coba berapa lama ya, Dok? Gitu. Waduh, saya nggak tahu fase uji coba berapa. Kemarin itu baru
Jadi benar-benar kemarin siang itu baru dokter-dokter yang di puskesmas itu punya linknya. Ya, jadi mungkin nanti kita perlu waktu untuk menunggu dokter-dokter puskesmas tersebut punya pasien-pasiennya dulu, kemudian mengirim gambar-gambarnya dan sebagainya. Mungkin itu Dokter Vivi. Jadi Kita berapa tunggu lama saya aja terus ya. terang saya nggak tahu. Baik, Dok. Eh, ada pertanyaan lain mungkin? Silakan, mungkin ada tanya langsung. Boleh. Nah, Dok, kalau misalnya nih em, dokternya berhalangan gitu ya, Dok ya, yang di FKTP mungkin dia cuti atau izin sakit atau bagaimana gitu ya. Boleh diwakilkan nggak, Dok, ke dokter yang ada di situ? Nggak boleh, karena linknya itu link pribadi. Yang Oh, adanya iya, link iya. pribadi. Ya, Nah, ya. jadi nggak boleh. Jadi nggak Jadi, bisa diwakilkan. Misalnya ada dokter yang lain juga, tapi dia sebenarnya nggak ikut pelatihan, ya nggak boleh. kalau dikasih linknya, Ya, nggak tahu kalau udah kayak gitu. ya Bertanggung jawab. ini aja ya, Dok ya, kejujuran aja ya, Dok. Mudah-mudahan aja nggak sampai seperti itu. Iya. Kasihan yang di teman-teman yang ada di rumah sakit rujukan sebagai ininya, nanti mereka pusing menanganinnya. Baik, Dok. Nah, ini terkait fellowship nih, Dok. Mungkin ada dokter spesialis radiologi yang ikut gitu ya, yang mungkin pengen nih mau fellowship. Nah, banyak pertanyaan sih sebetulnya, Dok. Banyak yang bertanya gitu ya. Kira-kira kapan sih, Dok, bisa? Itu pertanyaan yang paling susah dijawab. Karena bukan kita yang nentuin, itu banyak faktornya. Ya, jadi kita masih Bisa dalam, diperkirakan ya, Dok, karena ini banyak banyak banget yang bertanya. ya yang nanya ke saya juga banyak, Dokter Vivi, saya juga pusing jawabnya. Kita akan di sini akan berusaha semaksimal mungkin ya. Ini masih bulan Februari. Mudah-mudahan paling lambat Januari tahun depan kita udah bisa mulai kalau bisa kekejar. Tapi kalau bisa kekejar bulan Juli atau Agustus ini kita juga bisa mulai ya, alhamdulillah. Tapi nggak tahu bagaimanapun itu tetap harus melalui proses yang bukan proses yang pendek, tapi prosesnya sangat panjang. Iya, benar. Jadi ya mungkin buat spesialis radiologi yang ikut ya ada beberapa saya lihat. Mungkin kalau pengen ini ya mungkin bersabar sedikit ya, Dok ya. Menunggu untuk dibukanya fellowship. Baik, oh ada lagi nih satu lagi, Dok. Eh, izin, Dok, kalau pasien misalnya pengen langsung ingin MRI, kalau USG-nya BIRATS 3, saran dokter bagaimana, Dok? Apakah MRI berguna atau sebaiknya USG ulang saja? BIRATS 3. Ya, sebenarnya gini, BIRATS 3, 4A itu masuk ke lesi indeterminate ya. Itu kadang-kadang 3 itu pada saat follow up dia bisa menjadi 4. Ya, atau 3 dia pada follow up menjadi 2. Yang kita treat di sini ini adalah masuk ke dalam satu sistem diagnostik ya, udah bukan screening lagi, tapi sistem diagnostik. Yang penting adalah pasien itu dia tidak menjadi cemas ya, karena bagaimanapun apa sih namanya pendapat orang-orang bahwa mahkota perempuan itu adalah payudara gitu ya. Nah, itu yang kita harus jaga adalah yang penting payudaranya sehat, bukan payudaranya ada. Jadi mereka itu berusaha menjaga payudaranya tetap ada, tapi mereka nggak abai, tapi mereka menjadi abai dengan benjolan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pasiennya minta di MRI, ya, kalau tapi gimana pun itu adalah bukan keputusan kita, itu keputusan dokter bedahnya di setempat. Ya, jadi kalau misalnya memang diperlukan satu apa sih namanya diagnostik yang lebih terarah, apakah itu satu yang jinak atau satu yang ganas. Kalau Bayer 3 itu kan dia cenderung jinak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya masih cenderung jinak atau 50-50 gitu, itu sebaiknya di MRI dikerjakan untuk menenangkan pasiennya dan dokternya juga. Mungkin itu Dokter Vivi kurang lebih jawabannya. Iya, baik, Dok. Ini ada
yang peserta yang mau bertanya langsung, Dok? Monggo silahkan. Dokter Siapa? Sigit Riyatno ya. Silakan. Ya, terima kasih dokter. Ya, Saya Dr. silakan, Sigit Dok. Riyatno dari Rumah Sakit Ditjen Haji Hasan Basri Kandangan, Silakan, Kabupaten Hulu Dok. Siang. Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Ya, Oke selamat dok, pagi dokter. mau nanyakan kapan dimulainya pelatihan untuk teman sejawat yang di eh, puskesmas dok? Kemarin kita sudah uji coba ya pilot project dengan 2 angkatan. Yang pertama di Bintaro, yang kedua di Depok. Jadi masih di sekitar Jakarta. Nah, kemudian karena ada program yang juga bukan bisa, tapi program yang harus dijalankan yaitu kanker serviks itu dibuat blended, jadi digabung dokter-dokter yang menerima bantuan USG untuk ANC dan payudara itu akan dilatih. Sampai saat ini kurikulumnya itu masih dalam finalisasi. Ya, kapan mulainya saya juga tidak tahu. Tetapi kita nanti siang aja jam 1 kita masih ada rapat lagi tuh untuk kurikulumnya. Jadi masih dalam penggodokan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama mulai akan dilakukan pelatihan-pelatihan. Dan setiap pelatihan itu akan didampingi oleh 2 orang dari IWIS dan diharapkan 2 orang dari radiologi setempat. Jadi 2 orang dari IWIS itu yang akan mendampingi pembacaan gambarnya, interpretasi gambar yang 6.000, kemudian dokter spesialis radiologinya itu yang akan membantu dalam mereka hands-on untuk pemeriksaan USG payudaranya. Terima kasih dokter. Ya, berarti Terima kasih, dokter. dari rumah sakitnya udah ada calon ya, Dok ya, yang mau dikirim. Kebetulan kita sering diskusi dengan teman sejawat bedah onkologi. Kemudian kita sudah melakukan survei ke semua puskesmas, screening breast cancer begitu. Ya. Kami berinisiatif untuk teman sejawat yang di puskesmas itu kita latih, dan alhamdulillah ternyata ada programnya ini juga. Jadi saya pikir nyambung nih. Kalau memungkinkan kita duluan, saya malah lebih senang, sehingga diskusi-diskusi kita dengan teman sejawat bedah onkologi ini nyambung maksud saya. Ya, tentang pelatihan yang duluan mana bukan wewenang kami, tapi wewenang dari kementerian. Yang Siap, Dok. mungkin bisa dilimpahkan ke dinas kesehatan atau apa gitu kali ya dok ya. Jadi Siap, tempel Dok. aja tuh dinas kesehatan, karena gini kalau pelatihan dilaksanakan bukan oleh program yang terkait program kementerian ini, tidak mendapat dokter-dokter pesertanya nggak dapat sertifikat kan, kasihan, Betul, Dok. sayang. Siap, Dok. Jadi tempel di dinas kesehatan, kalau bisa minta kalau begitu ada kabar bahwa ada pelatihan, minta kalau bisa duluan gitu dok ya. Siap, Dok. Baik, terima kasih Dokter Terima kasih, Bu Sawitri. Edi. Ya, terima kasih dokter atas pertanyaan-pertanyaannya. Ini berhubung tidak ada lagi pertanyaan, Dok. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, Dok ya. Boleh, Ah, silakan. Mungkin dari presentasi dan diskusi kita pagi ini mungkin dapat diambil kesimpulan bahwa sebetulnya kita ini diharapkan ya untuk membantu program pemerintah dalam rangka menurunkan angka kejadian kanker payudara yang lanjut ya dok ya. Jadi karena screening kita kan belum jalan, jadi kita berpegangan dulu deh untuk mengurangi kanker payudara yang tahap lanjut ya dok ya. Jadi kita dalam hal ini mendeteksi lebih dini ya, jadi mendeteksi tumor-tumor yang ukurannya masih kecil gitu ya, yang masih bisa ditangani dengan baik. Kemudian di sini juga dijelaskan ya kompetensi dokter umum ya di FKTP. Jadi apa saja batasannya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Sawitri. Kemudian dokter-dokter tersebut akan mendapatkan sertifikat kompetensi terbatas gitu yang ada batas-batasannya. Dan dokter-dokter juga di sini nanti
nantinya hanya akan membuat kesimpulan bahwa yang ditemukan itu apakah normal, simple cyst atau non simple cyst. Nah, kalau dari temuan itu tadi juga sudah dijelaskan mengenai alur rujukannya. Ya, mungkin begitu yang dapat saya simpulkan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dokter-dokter atau sejawat atau para peserta webinar kita pagi ini, dan terima kasih juga kepada Dr. Sawitri atas paparannya yang sangat lengkap ya. Saya tutup acara kita pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.